01 dan Bapak Suswani Babisman. Kemudian selesai peresmian, kita lanjutkan dengan tausiah agama yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita, yaitu Bapak Haji Sukarma, dan doa penutup insya Allah juga akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Haji. Kemudian setelah acara doa penutup akan kita lanjutkan dengan acara silaturahmi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Terima kasih. Selanjutnya kita menginjak ke acara kedua. Kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik kita, yaitu adik Pradipa Naufal Ananda, putra dari Bapak Joni. Sementara saritulahnya akan disampaikan oleh adik Cahya, putri dari Bapak almarhum Suyangga. Kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
آمين Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ade Cahaya yang telah membacakan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya. Mudah-mudahan yang membacakan akan mendapatkan pahala, juga kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Guru. Alhamdulillah sudah ada di antara kita. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Ketua Panitia ini kebetulan merangkap sebagai presidennya RT 3. Baiklah, kepada Bapak Suyitno kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Bapak Pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Bapak Sukarma, pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Darul Atfah Falahiyah. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Adam, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Sarnata SPD selaku Kepala Desa Saga, yang alhamdulillah sudah berkenan hadir. Yang kami hormati Bapak Supardi MPD selaku Ketua RW 01 Permata Balaraja. Yang kami hormati Bapak Nazil Fikri, mungkin beliau masih di perjalanan, insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita juga. Yang kami hormati Bapak Rasto, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin,
Yang kami hormati Bapak Haji Sabtono SH, pembina sekaligus penasehat di RT 03 dan pada umumnya di RW 01 Permata Balaraja. Yang kami hormati Bapak Supristiono, mungkin beliau ada halangan berkenan hadir. Yang kami hormati Bapak Wildan Hidayat, Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas Permata Balaraja. Yang kami hormati Ibu Ratu Neneng Hasanah, Ketua YKS Permata Balaraja yang alhamdulillah sudah berkenan hadir juga. Yang kami hormati Ibu Diana Marita, Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin. Yang kami hormati Ibu Ratna Sukaisi, Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas RT 03. Yang kami hormati pula Bapak Suswandi Febrisman, pembina dan penasihat sekaligus pendiri Majelis Taklim RT 03 RW 01 Permata Balaraja, yang alhamdulillah beliau berkenan hadir. Yang kami hormati para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, segenap unsur aparatur pemerintah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya semata, sehingga di hari yang mulia ini, pada malam hari ini, malam yang fitrah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertatap muka, untuk bersilaturahmi. Semoga berkumpulnya kita di sini dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sholawat beriringkan salam semoga tetap tercurah, terlimpahkan kehadirat junjungan Nabi Allah, teladan umat manusia dan rahmat bagi semua alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap panitia yang telah mengerahkan segenap tenaga dan pikiran membantu prosesnya penyelenggaraan acara pada malam hari ini, kepada warga RT 03 yang telah membantu saling bahu-membahu bersama panitia, sehingga acara pada malam halal bihalal pada malam hari ini dapat terselenggara dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh warga RT 03 Permata Balaraja yang telah berdonasi dan berperan serta mendukung dan terlibat langsung dengan semangat kebersamaan mensukseskan acara ini. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan Bapak dan Ibu dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya robbal alamin. Yang kedua, tentunya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan, juga kepada hadirin warga RT 03 RW 01 secara keseluruhan selaku tuan rumah. Semoga keringanan langkah kaki bapak dan ibu menjadi sebab diturunkannya rahmat dan kebarokahan
oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema halal bihalal pada malam ini, yaitu dengan semangat halal bihalal kita galang kebersamaan sesama umat. Maka berkaitan dengan tema tersebut, kami selaku panitia mengundang seluruh warga RT 03 RW 01 tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan perbedaan lainnya, dengan harapan kita bisa saling berbagi kebahagiaan, khususnya acara pada malam halal bihalal ini. Semoga perbedaan yang ada di wilayah kita tidak menjadi penghalang untuk membina kebersamaan, yaitu sama-sama membangun kemajuan di wilayah kita, di wilayah RT 03, bersama-sama membina kerukunan, keharmonisan, dan sama-sama punya kewajiban menjaga ketertiban wilayah kita. Karena itu kita adalah saudara dalam berbangsa. Maka dengan berbaurnya kita akan terciptanya Islam yang rahmatan lil alamin. Sebagai acara kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada gading yang tak retak, tiada tawa tanpa tangis, tiada jalan tanpa lubang, dan tiada manusia tanpa dosa. Sehebat apapun kita, sebenar apapun kita, pasti kita berbuat salah. Salah kepada orang lain, salah kepada orang tua, salah kepada guru kita, kepada suami, kepada istri, bahkan kepada tetangga. Apapun agamanya, apapun sukunya, maka kita minta maaf kepada mereka agar tercipta hablum minanas yang sesuai dengan syariat agama. Untuk itu, maka pada kesempatan malam hari ini, saya atas nama pribadi sekaligus mewakili segenap panitia mengucapkan taqabbalallah minal wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang ketiga yang sangat perlu kami sampaikan adalah bahwa acara halal bihalal ini kita disandingkan dengan acara peresmian gedung majelis taklim beserta kepengurusannya, yang insya Allah nanti akan diresmikan oleh Bapak Kepala Desa Bapak Sarnata SPD, disertai dengan penandatanganan piagam. Maka pada kesempatan malam hari ini kami mewakili seluruh warga RT 03 RW 01 Permata Balaraja mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada beliau. Yang pertama kepada Bapak Siswandi Febrisman sebagai penggagas pembangunan gedung majelis taklim ini, yang telah menuangkan pikiran, tenaga, dan hartanya sehingga gedung majelis taklim Al-Ikhlas ini dapat kokoh berdiri. Yang kedua kepada, mohon maaf, Bapak Nazil SAG yang mungkin belum masih di perjalanan, yang telah membantu melalui lembaga legislatifnya yang dipimpinnya sehingga dapat menyalurkan dana bantuan untuk pembangunan gedung majelis ini. Yang ketiga, ucapan yang sama kami sampaikan kepada seluruh warga yang telah mendonasikan sebagian harta dan tenaganya untuk majelis taklim ini, dan kepada semua unsur yang terlibat dalam proses pembangunan majelis taklim ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak kalah pentingnya adalah bantuan doa dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Mari kita berdoa
Semoga majelis taklim ini dapat bermanfaat untuk kemaslahatan bersama, untuk kemaslahatan umat, terutama untuk taklim, mutaklim, dan kita doakan untuk semua pihak yang terlibat di dalamnya. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan semoga Allah senantiasa menurunkan rahmat, anugerah, dan kebarokahan, dan menjadikan majelis taklim ini sebagai ladang amal yang pahalanya akan terus mengalir sampai akhir hayat kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, perlu Bapak ketahui bahwa majelis taklim ini masih jauh dari kata sempurna. Maka pada kesempatan ini kami mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat untuk sama-sama kita pelihara dan memakmurkan majelis taklim ini. Dan kepada para dermawan yang memiliki keluasan rezeki, kami memberikan keleluasaan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk menyalurkan sumbangsihnya kepada majelis taklim ini, sehingga majelis taklim ini menjadi sempurna baik dari segi fisik maupun sempurna dari segi manfaat. Dan yang terakhir, kami selaku panitia penyelenggara begitu menyadari sepenuhnya bahwa penyelenggaraan acara halal bihalal ini masih banyak kekurangan di sana sini, baik dari segi penyambutan, penyajian, hidangan, ataupun tempat, format acara, dan lain sebagainya. Maka untuk itu kami atas nama ketua penyelenggara atau ketua panitia mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan hanya sebatas ini yang dapat kami sajikan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama yang cantik, Yang jelek nyebar. nggak nyebar aja, jeleknya kelihatan gitu maksudnya. Itulah barangkali sekelumit tentang PRT kita. Ya. Kemudian kita langsung saja meningkat pada sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua RW 01 Permata Balaraja yang akan disampaikan oleh Bapak Supardi MPD. Untuk itu kepada Bapak Ketua RW kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamdan wa syukran lillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya. Pada malam ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka halal bihalal warga RT 03 yang dirangkai dengan peresmian majelis taklim. Salam dan salawat marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang kami hormati guru kami, guru kita Bapak Kiai Haji Sukarma, juga Bapak Kiai Ada, yang alhamdulillah sudah bersama-sama di antara kita
Mudah-mudahan guru-guru kami ini senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga dapat membimbing kami. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Sarnata, yang kami hormati Bapak Nazil Fikri, anggota Dewan, yang infonya masih dalam perjalanan. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Pak Haji Rasto, beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua RT sekaligus panitia beserta jajarannya, sesepuh kami Pak Haji Weldan, yang terhormat ibu-ibu Majelis Taklim, wabil khusus Ibu Haja Ratu, Ketua YKS beserta tim. Yang kami hormati sesepuh juga Pak Febrisman, tak ketinggalan sesepuh RT 03 Pak Haji Sabtono, juga sesepuh RW 01 beserta timnya. Tak ketinggalan host kita ini Pak Mada dan Pak Asep ini, serasa ingat zaman dulu Bimbo Group. Alhamdulillah ini di tahun sekarang masih ada ini. Yang kami hormati para jamaah yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu, termasuk yang di ujung sana, nggak begitu jelas dari sini. Alhamdulillah, atas ridho dan izin Allah kita dapat berkumpul bersilaturahim di RT 03 ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu kebaikan yang insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halal bihalal merupakan kebiasaan yang positif ini, dan alhamdulillah di lingkungan kita RW 01 ada pelaksanaan halal bihalal seperti di RT 03. Teman-teman pengurus RW yang hadir, sesepuh mungkin yang ada di belakang, Pak Haji Sidik dan lain-lain, mohon izin. Alhamdulillah ini kami, ya saya mewakili atau atas nama pemangku wilayah KRW-an, dengan adanya halal bihalal ini atas nama warga Permata Balaraja, kami mengaturkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya nanti peresmian majelis taklim, dengan adanya majelis taklim atas nama warga Permata Balaraja umumnya menyambut baik, turut gembira dan bahagia. Ya. Bicara majelis taklim, majelis itu duduk atau tempat duduk, ya, taklim pengajaran, kira-kira seperti itu. Sehingga majelis taklim ini tempat untuk pengajaran, ya, pada duduk pengajaran yang tempo dulu kalau tidak salah pada zamannya Ibu Tuti Alawiyah tahun 1980-an itu marak dengan majelis taklim, dan saat itu pelopornya banyak ibu-ibu. Alhamdulillah sampai saat ini di Indonesia yang ada majelis taklim, kelihatannya di luar negeri nggak ada. Pak Kiai yang lebih paham ini. Alhamdulillah di kita. Dan ini di RT 3 di tahun 2022 ini merintis. Ya, mudah-mudahan benar ini menjadi media untuk dakwah, media atau tempat untuk
pembelajaran, ya, pengkajian ilmu-ilmu agama khususnya. Nah, dan harapannya ini untuk warga juga generasi kita. Kalau generasi kita ditorehkan dengan pengajaran, dengan hal-hal ilmu keagamaan, mudah-mudahan nanti generasi kita dapat lebih baik, ya, khususnya generasi. Kemudian Majelis Taklim juga mudah-mudahan ini nanti banyak tumbuh atau lahir di wilayah kita. Nah, berbicara Permata Balaraja, mudah-mudahan di Permata Balaraja nanti punya ciri khas. Permata itu apakah nuansanya kota santri, apa nuansanya kota seni, apa nuansa pasar, apa nuansa apa ya, ngebrik gitu lah. Nanti agar punya ciri khas, sehingga ini menjadi satu potret warna warga Permata Balaraja, ya, atas upaya jerih payah dari warga khususnya. Tadi seperti yang disampaikan Pak Ketua Panitia, Pak Ketua RT, tadi banyak perintis-perintis demi kemaslahatan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bicara Permata, ini kebetulan Pak Dewan belum hadir ini, ya, belum ada. Ada yang ingin kami tanyakan sebenarnya. Artinya begini, kami warga Permata insya Allah masih concern terhadap kebersamaan tempo dulu. Ya, seiring dengan alhamdulillah telah terbangunnya jalan utama. Nah, mudah-mudahan nanti berlanjut sampai ke belakang RT 6, RT 7. Nah, ini yang ingin kami tanyakan ini nanti nih. Kemudian ada beberapa penggal jalan yang insya Allah juga mau dibangun dalam waktu dekat. Apakah bulan Juni, apa bulan Juli, ini pun menjadi bagian yang kami tanyakan, ya, demi, ya, kerapian untuk lingkungan kita. Selain apa yang dibantu melalui Dewan, harapannya kita warga sudah memposisikan diri, ya, merapikan diri lingkungannya masing-masing, sehingga sinergis. Jangan sekedar menunggu, tetapi kita sudah bebenah diri sehingga lebih enak. Kalau kita rukun, kompak, itu menjadi nyaman. Itu harapannya, ya. Nah, kemudian begini Bapak Ibu jamaah, Permata ini termasuk pemukiman yang notabene pertama di wilayah Balaraja. Sekarang sudah begitu banyak bermunculan pemukiman perumahan yang secara kemajuan cepat sekali. Nah, kalau kita masih stagnan atau masih diam, maka kita akan ketinggalan. Kalau tadi lagunya Bimbo seperti lagu Ebit GAD, akan tergilas roda zaman. Mudah-mudahan melalui kesempatan ini mari kita memoles diri lingkungan kita agar rapi bersih, ya. Sampai kalau kita lihat di televisi, di media-media yang lain, ada beberapa wilayah muncul lingkungan yang punya predikat, misalnya lingkungan Pelangi, ya, desa Pelangi. Kenapa desa Pelangi? Karena lingkungannya dicat berwarna-warni, misalnya. Nah, kita apa yang mau kita tonjolkan ikon Permata 1 ini? Nanti diserahkan kepada saudara-saudara kita, warga kita,
atas bimbingan dan doa dari para sesepuh, ya. Mudah-mudahan ini dapat terwujud. Nah, kemudian kembali kepada majelis taklim, ya. Ini ibu-ibu, majelis taklim merupakan wadah, ya, pembelajaran yang memiliki kurikulum bebas, ya, memiliki kurikulum yang didesain dari majelis tersebut, dan pesertanya pun tidak terbatas, tidak muda, tidak tua, tidak kecil, tidak gede, terbuka untuk umum. Nah, ini sekali lagi hal yang sangat positif. Mudah-mudahan di RT 3 ini muncul. Ini kalau saya lihat namanya ini Al-Ikhlas. Di sana ada musolanya Al-Ikhlas. Benar-benar ikhlas ini RT 3 ini. Nuansa banyak ikhlas-ikhlas yang lain. Mudah-mudahan tadi dengan semangat seperti yang dihimbau oleh Pak Ketua RT tadi, warga RT 3 ikhlas-ikhlas semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu sebenarnya pengen panjang, tetapi masih banyak nanti. Insya Allah waktu lain bisa diungkapkan lagi. Yang penting mari kita tingkatkan kerukunan di antara warga, dan sebagaimana halal bihalal, mudah-mudahan kita warga Permata Balaraja termasuk golongan insan yang mudah untuk minta maaf dan memberi maaf, ya. Alhamdulillah ini kesempatan yang terbaik, ya. Kalau di Indonesia sudah terbiasa seperti itu. Sekali lagi itu saja. Mudah-mudahan nanti Pak Kepala Desa atas doa Bapak Kiai nanti dapat yang meresmikan, ya, prasasti ataupun majelis taklim tersebut atas permintaan dari warga RT 03. Demikian, selamat kepada RT 3, kepada majelis taklim RT 3 Al-Ikhlas. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW yang telah memberikan sambutannya. Alhamdulillah, ternyata Pak RW masih ingat sama kita, Pak. Ingat sama Pak Mada. Ya, dengan Pak Mada, katanya dengan Pak Asep, zaman dulu katanya. Berarti Sesuai Pak dengan nama saya. Masih ingat ya? Mada katanya, masih ada Pak sampai sekarang. Makanya kata orang nama itu doa. Mada masih ada sampai sekarang, berarti umur saya panjang Pak, insya Allah. Amin, amin, amin. amin ya Rabbal alamin. Begitu juga biasanya karena nama ini adalah doa, itu biasanya sesuai dengan profesi. Misalnya Contoh Pak RW kita, Pak RW. Bapak Supardi. ya, itu ada kepanjangannya tuh. Sudah. Oke, berarti Supardi. Sunya? Sudah. Oh sudah. Nah. Parnya? Pas jadi RW. Dinya? Ya, yang baik dan berbudi Pak. Jadi Pak Supardi itu sudah pas jadi RW di Permata, yang baik dan berbudi Pak. Betul. Ya. Sekarang kalau Pak Lurah, Waduh, nanti kalau rada berat. Pak Lurah, Bapak Sarnata. Sarnata. Ya. Ngetes nih ceritanya. Betul. Oke. Sarnya? Punya jabatan besar. Oh, mantap. Tepuk tangan. Terus nanya, Namun punya nama besar, namun taknya tetap takwa Pak. Alhamdulillah. Contoh, kenapa saya bilang Pak Lurah ini punya nama besar, jabatan besar, namun tetap takwa. Dia dekat dengan ulama. Amin. Selalu berangkat berjamaah ke masjid. Itu yang saya perhatikan, Pak. Mantap. Satu lagi, lu berani nggak guru kita Haji Sukarma?
Haji Sukarma. Punten ya Pak, aduh jangan sampai kualat ini. Sukarma. Sukarma. Iya. Su pengasuh Pak. Oh, pengasuh. Pengasuh. Kar kajian risalah Aduh, cakep. Maknya agama. pas. Pengasuh kajian risalah agama. Luar biasa. Makanya karena lama itu doa sekarang sudah terbukti Pak Haji Sukarma ini santrinya di mana-mana. Selalu memberikan kajian masalah agama baik di Permata, di daerah Pekong. Banyak tempat. Di Ilat, banyak tempat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan guru-guru kita nih dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Mohon maaf Haji. Guru kita ada satu lagi. Mana. Pak Haji Adang. Haji Adang. Pak Haji Adang. Ini pendek tadi jadi panjang nih Pak. Begitu. Iya. Haji Adang akhirnya menjadi guru yang terpandang. Alhamdulillah. Selalu karena santrinya ibu-ibu selalu dipandang ya, karena cuma dia satu-satunya yang paling ganteng di Majlis Talim itu. Pinter aja lu ngepasinnya. Udah yang terakhir. Ketua RT kita. Suyitno. Ini rada Ini yang terakhir nih. rada berat ini Pak. Susah. Aduh. Oh ya udah kita lewat aja dulu. Tapi kasihan Pak dia iya. suka yang pahit, sing penting ono. Bingung kita. Suyitno suka yang pahit-pahit, Sing penting ono. Kabul pahit. Baik. Acara selanjutnya. Baik, acara selanjutnya itu sambutan yang ketiga yang akan dibawakan oleh Bapak Lurah kita, Bapak Sarnata selaku Kepala Desa Sagar. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Sarnata SPD kami persilakan. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua kesatria pembawa acara luar biasa. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati ketua panitia penyelenggara luar biasa dari Bapak Ketua RT, sekaligus mengantarkan undangan ke rumah luar biasa. Mudah-mudahan RT tetap semangat, insya Allah 5 tahun ke depan SK-nya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati serta yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita sekalian, Bapak Kiai Haji Sukarma, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, dan mudah-mudahan santrinya di mana-mana juga luar biasa. Juga yang saya hormati guru kita sekalian, Bapak Kiai Haji Adang dari Cisareh Panyang, luar biasa. Mudah-mudahan sama diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan ditambah-tambah muliaannya. Juga yang saya hormati ketua RW kita beserta jajaran, mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa kepada kesepuhan, para tokoh masyarakat, ketua DKM Al-Muhajirin, ketua DKM Mushola Al-Ikhlas beserta jajarannya, para tokoh masyarakat, Bapak Haji Sabtono, ibu-ibu yang tidak disebutkan, hadirin namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak memenuhi secara hormat dan takjim saya pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan, terutama sekali tentunya nikmat iman, nikmat Islam, beserta nikmat sehat walafiat,
serta panjang umur. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul dalam acara memenuhi undangan panitia, itu halal bihalal serta peresmian Masjid Taklim Al-Ikhlas. Salat seiring salam senantiasa tercurah ke junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yaumil akhir mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf tadi Pak RT menyebut yang dihormat cukup banyak. Saya lupa tadi mengkaji, diingat-ingat lupa saking banyak. Oleh karena itu sekali lagi dalam acara halal bihalal ini, atas nama pribadi, keluarga, atas nama pemerintahan desa, tentunya dalam kesempatan yang baik ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semuanya maafkan, amin ya rabbal alamin. Juga lupa kepada saudara kita anggota dewan Pak Najil, masih di jalan kali, yang saya hormati dan mudah-mudahan bisa hadir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, acara begitu padat disambung dengan warga kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak di Permata, di Pekong, di Peku, di Kepu, di Pila. Maka kegiatan pemerintahan selalu hadir di saat duka maupun suka. Oleh karena itu, ketika ada warga karena tidak bisa dikunjungi atau mohon maaf karena luasnya wilayah desa saja, termasuk pada hari ini begitu padatnya acara, ya, dari pagi sampai sore. Tapi alhamdulillah, mohon doanya yang penting diberikan kesehatan sehingga bisa seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, halal bihalal, alhamdulillah walaupun banyak yang mengadakan, tapi saya mendapat undangan 2 untuk halal bihalal. Yang pertama di Pila Belaraja di Masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillah undang, cuman saya nggak bisa hadir karena waktu itu kondangan, ya, keluarga yang di Bandung hajatan, jadi nggak bisa hadir. Tapi cukup berikan salam dan responnya memang luar biasa di Pila. Kenapa? Itu tadi mungkin seling bersilaturahminya. Yang kedua di sini luar biasa, panitianya langsung yang mengatakan undangan ke rumah. Terima kasih Pak RT ya, atau padahal beriwayat datang, tapi karena saking hormatnya datang memberikan undangan ke rumah saya. Tapi itu merah rokok, merah undangan doang, ya. Tapi gak apa-apa Pak RT, bercanda itu mah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, halal bihalal luar biasa, ya, diadakan setiap menyambut atau setiap datangnya yaitu Hari Raya Idul Fitri. Dengan halal bihalal otomatis dengan ikhlas dan sebagainya, mudah-mudahan kita bersih seperti bayi yang baru lahir. Oleh karena itu, dengan adanya halal bihalal, Pak RT ngundang, makanya tidak hadir kalau menurut saya merugi, bener ya? Kue ayah, cai ayah, kopinya doang cancer diseduh enak, tenang baik Pak Kiai. Pak RT Kiai kopinya kopi hidung, gula jerigen, ya, terus diundang dulu kopi ngantuk. Termasuk saya ngantuk aja ngopinya, tapi saya udah di rumah. Kalau Pak Kiai kan tadi punya santri banyak, nggak keburu ngopi, makanya kelihatannya kurang semangat. Wayahnya jerigen kopi, Pak RT, ya. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, kegiatan begitu banyak di desa sehingga kadang-kadang saya bingung untuk mengatur waktunya, ya. Pak RT karena Pak RT anak saya, dia semangat benar nyari kopi, bercanda Pak RT, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam rangka halal bihalal, kemudian ada majelis taklim, saya menengok ke belakang. Waktu saya mau nyalon, diundang ke sini sama ibu-ibu. Saya lupa dalam acara apa pada waktu itu.
Karena banyak kegiatan saya sampai mau pingsan di situ Bu, Pak ya. Lupa acara apa, mohon doanya saya mau pingsan. Kenapa? Karena waktu itu keliling terus, kecapean. Kemudian panitia yang mengundang saya waktu itu lambat ngasih makan. Nah, itu saya mau pingsan ya. Tapi alhamdulillah berkat ibu-ibu yang ada di sini waktu itu mengundang saya bisa berdiri di sini. Alhamdulillah berkat doanya. Oleh karena itu dalam acara halal bihalal seperti ini, sebetulnya tadi Pak RT sudah panjang lebar, Pak RW. Aku padahal cukup 2 belah jaya kiai arek sambutan Pak. Ya benar ke? Cukup 2 mewakili. Tapi karena sudah ada jadwalnya, saya gak bisa nolak untuk berdiri di sini. Intinya, Bapak Ibu sekalian, dalam acara halal bihalal ini, marilah sucikan hati kita untuk saling memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Cuman berpesan satu lagi Pak RT ya, di jembatan kilat mohon maaf ini. Nah, itu kan sudah dalam tuh. Jangan nunggu bolong. Paling ke semen sebantal lah, benar tak? Tak perlu bunuh semen, atau nyokot kayak malurah. Ayah harus bantal mau pasir raya, ulah nunggu bolong, cepet tidak lanjuti ya. Insya Allah besok lah Pak RT ya. Gue sih semena nyokot kayak imah. Jalan raya mah lain rugen nyata mah. Tapi insya Allah Panajil mudah-mudahan bisa hadir, bisa menyampaikan tentang masalah jalan kita yang dari RT 3 sampai ujung sana. Itu mah memang memakan biaya yang cukup banyak, bukan sedikit. Walaupun anggaran desa ditaburkan gadinya mual angges. Makanya kita tetap bersabar, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan tahun ini bisa dibangun jalan kita walaupun sedikit-sedikit. Intinya 5 tahun ke depan masa bereslah sampai belakang. Sebetulnya ada yang mau ngajak kota politik masalah jalan begitu. Cuman kita hargai Panajil yang dari awal sudah membangun jalan itu. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Tentang masalah pembangunan dan lain sebagainya, mohon maaf memang selama ini inginnya Permata luar biasa dibandingkan dengan wilayah lain. Tapi apa daya, memeluk gunung memang gedungnya di dia apa ya. Oleh sebab itu kita bersabar. 3,5 tahun lagi ke depan saya menjabat. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat warga Permata, khususnya umumnya desa saja. Saya juga malu ke Pak Kiai, jalannya rusak. Diukurnya cuma 60 meter doang Pak Kiai. Tapi insya Allah gak masalah lah. Lalaunan aja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama pemerintahan desa. Saya mengucapkan tinggal ini Bapak izin. Mohon maaf lahir batin, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gula merah pentil kecapi. Artinya Pak Said? Dengar-dengar Pak Lurah minta kopi. Tenang Lurah, kami mohon untuk segenap panitia, nanti kita akan siapkan kopi, teh, sambil mendengarkan tausiah yang nanti akan disampaikan oleh guru kita. Namun sebelum tausiah, kita masuk ke acara peresmian dulu. Ya. Jadi Pak Lurah didampingi oleh. Baik, kita meningkat ke peresmian Majelis Taklim, yaitu peresmian gedung beserta kepengurusannya yang akan diresmikan oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Sarnata. Kami mohon kepada Bapak Sarnata untuk menuju ke tempat yang telah kami sediakan, didampingi oleh Bapak Ketua RT. Kemudian peresmian ini nanti akan didampingi yang pertama Bapak Najil Fikri, karena kebetulan Bapak Najil Fikri belum berada di tempat. Kemudian juga didampingi oleh Bapak Ketua RW, Bapak Supardi, oleh Bapak Haji Sabtono, kemudian Bapak Suswandi Pebrisman,
Kemudian Bapak Wildan Hidayat dan Bapak Ketua RT 03. Untuk itu kami persilakan dan hadirin kami mohon untuk berdiri. Baik, malam ini akan diresmikan Majelis Taklim Al-Ikhlas yang akan diresmikan langsung oleh Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Samada SPD. Dipersilakan Pak RT panggil di situ. Kemudian juga kami mohon untuk Ibu Ketua Majelis Taklim, Ibu Ratna Sukesi, untuk berada di tempat peresmian. Kami mohon untuk didokumentasikan Bapak Nusirwan langsung ke lokasi tempat peresmian Majelis Taklim. Dengan mengucap bismillah kami serahkan langsung kepada Bapak Bapak. Untuk pemilik kita kami silakan untuk majelis boleh Bu ya, diabadikan juga Bu di pas tengah-tengah Bu, posisi Mbak Minggir sini Pak. ya Ibu. Hah? Gimana? Oh iya, tadi lah. Oke, penting. Sebentar. Bisa bacain ininya ya, kalian ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, peresmian Majelis Taklim Al-Ikhlas. Dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, Majelis Taklim Al-Ikhlas RT 03 RW 01 Permata Balaraja diresmikan. Balaraja 21 Mei 2022 diresmikan oleh saya sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung potong. Tadi yang dibuka apanya? Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Pelan-pelan Bu. Terus. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Baru saja Mohon maaf. Alhamdulillah, makasih banyak. baik, baru saja Pak Febri lah, Pak Febri juga. Pak Febri, dibandingkan dulu. Pak Febri, Pak Wildan. dan banyak membawa keberkahan buat kita semua.
biasanya foto-fotonya bisa langsung tayang di YouTube. Ada fotografer kita yang memang diunggah dari YouTube. Bapak Mandan, Bapak Terbisman, Bapak Nasatono, kami persilakan untuk kembali ke tempat semula karena kita akan memasuki acara inti pada acara halal bihalal pada malam hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, acara yang menjadi acara inti pada malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Haji Soekarno. Kepada beliau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jamaahnya habis nyawalin, makanya jawab salamnya sedikit lemes habis puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Yang saya hormati dan saya muliakan pengatur waktu, pemindah acara. Yang saya muliakan guru saya, guru kita sekalian, Al-Mukarram wal-Muhtaram Abah Kiai Haji Adang yang dari Cisereh. Juga yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa beserta aparatur pemerintahan sedesa. Juga yang saya hormati Ketua DKM Musholah Al-Ikhlas Bapak Wildan Hidayat. Juga yang saya hormati para kesepuhan, para hujaj, para asatid, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang mohon maaf saya tidak absen namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdim, rasa cinta saya kepada jamaah sekalian, hadirin sekalian, yang mudah-mudahan kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan, kita dikumpulkan di tempat ini dalam rangka halal bihalal, juga dalam rangka menghadiri sekaligus menyaksikan acara peresmian Majelis Ta'lim Al-Ikhlas. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, kumpulnya kita selalu mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat siring salam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya termasuk kita umatnya,
Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Saya ngomong udah seperempat jam, sedangkan waktu yang disediakan 30 menit, berarti tinggal seperempat menit lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, barangkali dalam momen acara halal bihalal dan peresmian majelis taklim, tidak ada salahnya kalau saya membuka pengajian ini, membuka tausiah ini dengan mengkisahkan. Cekurang pekong madongeng. Dulu jamaah sekalian, ada orang kaya datang di satu wilayah. Orang kaya ini tinggal di wilayah itu tidak punya sanak saudara. Ketika memasuki bulan haji, orang kaya ini berencana untuk melaksanakan ibadah haji. Cuman dia merasa kebingungan. Harta kekayaanku yang aku tinggalkan, aku titipkan kepada siapa? Karena sanak saudara tidak punya. Dia sebatang kara di wilayah itu. Akhirnya orang kaya ini mempercayakan, menitipkan kekayaannya kepada seorang ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata ustadz. Pak ustadz, mohon maaf, doanya saya mau melaksanakan ibadah haji tahun ini, cuma saya bingung yang menjaga harta kekayaan ini siapa. Maka orang yang saya percayakan, orang yang saya pilih adalah Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, insya Allah ini ada emas, dikasih emasnya kepada Ustadz. Kemudian ada juga duit, dikasih sama Ustadz. Akhirnya orang kaya itu berangkat ke Mekah. Ternyata selama di Mekah, orang kaya ini Ustadz meninggal dunia. Orang kaya pulang dari Mekah, menanyakan kepada Ustadz meninggal dunia. Kata orang kaya, waduh, ini harta kekayaanku yang aku titipkan ke Ustadz, ini gimana ini? Nanyain sama istrinya, Ustadz nggak tahu menau. Menanyakan kepada tetangga-tetangga sekitar Ustadz juga nggak tahu. Akhirnya orang kaya kebingungan. Kata orang kaya, wah, bisa-bisa hartaku ini hilang. Mau nanyain sama Ustadz, masa iya udah ada di dalam kubur? Ini nyambung nggak ngomong nih? Nggak ada yakin kan enggak? Ya. Kalem aja, walaupun belum ada kopi, saya juga nggak lama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya orang kaya tadi nanya, ada yang memberikan petunjuk, Mang atau Mas, kalau pengen ketemu datangi Kiai Anu, insya Allah Kiai Anu yang akan memberikan solusi. Orang kaya datang ke Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata orang kaya, bah, terus terang saja sebelum saya melaksanakan ibadah haji, saya menitipkan uang, menitipkan emas kepada Ustadz. Begitu pulang dari ibadah haji, ternyata Ustadznya meninggal. Sampai saat ini saya tidak tahu di mana harta saya. Kata Kiai, oh begitu ya? Ya. Kamu balik lagi saja ke sana, ke Mekah. Kemudian kamu menuju tempat yang dinamakan Arafah. Sampai di Arafah sana, kamu panggil nama Ustadz itu 3 kali, insya Allah ada jawaban. Kalau sudah ada jawaban, kau tanyakan di mana hartamu ditaruhnya. Berangkat yang kaya ini jamaah sekalian ke Arafah. Ya Ustadz naon ya? Ini Ustadz apa ya? Dipanggil begitu sampai di Arafah, Ustadz,
Ustaz, ternyata 3 kali panggilan tidak ada jawaban. 3 kali panggilan tidak ada jawaban. Balik lagi, orang kaya tadi ke kiai. Kata kiai, gimana Mak? Gimana Pak, ada enggak? Pak Kiai, enggak ada jawaban, saya panggil 3 kali. Oh, kata kiai, kalau begitu kamu manggilnya kalau begitu kamu manggilnya pindah ke sana, ke Bahrul Bu'rud, ke Bi'rul Bahrud. Jamaah yang dirahmati Allah, di kota Yaman, itu ada sebuah kawah. Konon kata Gubes Cilongok almarhum menyatakan kawahnya neraka itu yang ada di alam dunia, itulah kawah yang ada di negeri Yaman. Betul. Kalau yang ibadah haji Abah Haji Adang itu sok nyebut pulah Yaman. Kalau pengen kaya pergi ke sono, ke pulah Yaman, insya Allah pulang kaya. Orang lain pada ke Eropa, kita ke pulah Yaman itu, pulang dari sana insya Allah sawah yang dijual balik lagi. Lurah maka itu ukuranannya ya. Nah kemudian sebelum berangkat, orang kaya tersebut menanyakan kepada kiai, Bah Kiai, kemarin Abah nunjukin manggil Ustadz itu ke Arafah. Kenapa sekarang saya suruh memanggil Ustadz itu kok di kulah Yaman? Kata kiai, saya kira itu Ustadz orang baik. Orang-orang yang baik ruhnya dikumpulkan di padang Arafah. Itu roh-rohnya orang baik. Kalau memang di padang Arafah Ustadz tersebut tidak menjawab, berarti Ustadz nggak ada di sana rohnya. Berarti adanya di sana, di Yaman. Mudah-mudahan nanti roh kita dikumpulkannya di Arafah. Ruhnya di Yaman, ruh jelek, ruh jahat. Ruh baik akan dikumpulkan dengan orang baik, ruh jahat akan dikumpulkan dengan ruh jahat. Karena nggak bakalan nyambung di mana roh baik dengan roh jahat. Secara kehidupan nggak bakalan nyambung, Pak. Ruh yang baik dengan ruh yang tidak baik tidak akan nyambung. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, coba kamu ke sana. Berangkatlah orang kaya ini ke sumur Bu'rud itu. Boleh diketik di Google, nanti di sana ada yang namanya Bi'rul Bahrud. Terus belum selesai. Begitu dipanggil di sana, Ustadz, nah ngejawab. Berarti benar tuh Ustadz. Ada di wilayah Pulah Yaman, dikumpulkan bersama ruh-ruh orang jelek. Ada apa Mang? Ada apa Mas? Tad, dulu kan sebelum berangkat haji, aku menitipkan sekeping emas, kemudian uang. Di mana kau letakkan? Kata Ustadz, aku taruh di bawah kamar tidurku. Kau gali 30 cm ke dalam, insya Allah ditemukan. Oh, Tad, ada apa? Aku mau nanya sekalian. Kenapa kok Ustadz di sini? Orang bilang Ustadz itu baik, orang bilang Ustadz itu hebat, ahli agama. Tapi kenapa ruhnya dikumpulkan dengan ruh orang jelek? Oh, kata Ustadz, yang menjadikan ruhku dikumpulkan bersama orang-orang jelek karena aku waktu hidup termasuk golongan orang yang memutuskan silaturahmi. Apa katanya Pak? Memutuskan silaturahmi. Undangan kesini aja mau peresmian masjid, majelis sama halal bihalal enggak datang.
Aya woh nu teu datang. Nah, oleh karena itu kata Ustadz sekalian, Pak Haji sekalian, supaya rohku ini dikembalikan, dikumpulkan dengan rohnya orang baik di Arafah, sekalian Pak Haji, nanti setelah menggali uang itu, tolong sambungkan silaturahmiku dengan saudara-saudaraku. Ini pesan, tolong nanti kalau sudah kembali ke kampung halaman, Pak Haji, saya kan punya teman, saya kan punya saudara si Anu, ya, sambungkan silaturahmiku kepada si Anu. Saya punya saudara si Anu di daerah Anu, tolong sambungkan silaturahmiku kepada saudaraku yang ada di daerah Anu. Kata Pak Haji, insya Allah Ustaz, pulang dia menggali apa namanya, Pak, menggali apa? Menggali tanah yang ada di bawah kamar tidurnya. Di sana ditemukan emas yang dititipkan oleh Pak Haji ke Ustadz. Kemudian setelah itu Pak Haji mendapat amanat, dia datang ke saudara-saudaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata saudaranya Ustadz, Ibu, ya, Ibu punya saudara ya? Punya. Ustadz Anu. Siapa bilang Ustadz? Saudaranya ngomong, siapa bilang Ustadz? Emang kenapa Bu? Aku sakit, Pak Haji, aku sakit sama saudaraku yang konon kata orang Ustadz. Mentang-mentang dia sudah kaya, mentang-mentang dia sudah banyak jamaahnya, mentang-mentang dia tangannya dicium oleh orang-orang lain, dihormati. Ternyata di satu sisi dia tidak hormat, dia tidak menghargai saudaranya. Aku pernah datang ke rumahnya, aku dicuekin. Aku pinjam duit sama saudaraku padahal aku akan bayar. Dia tidak mau meminjamkan. Malah seolah-olah dia mengusir aku begitu saja. Sakit hatiku. Nah, kemudian kata Pak Haji begini, Bu, saya menemui dia diperintah oleh Kiai ke Padang Arafah. Ternyata Padang Arafah itu kumpulan ruh-ruhnya orang baik. Ternyata Ustadz itu nggak ada di sana. Kemudian Kiai memerintahkan aku suruh ke sumur yang ada di negeri Yaman. Ternyata Ustadz saudaramu itu ada di sana. Malah konon kalau kau tidak mengampuni, kalau kau tidak menerimanya sebagai keluarga kamu, mungkin Ustadz sampai hari kiamat akan disiksa rohnya. Di mana? Di sumur itu. Oleh karena itu, kata siapa? Kata Abah Haji itu, udah ampuni saja. Ampuni. Akhirnya saudaranya nggak tega mengampuni. Alhamdulillah, mengampuni. Datang ke saudaranya mengampuni. Dalam satu malam, Pak Haji itu bermimpi kedatangan Ustadz. Kemudian Ustadz tadi menyatakan, Pak Haji, terima kasih dengan kebaikan Pak Haji menghubungkan ajang silaturahmiku dengan saudara-saudaraku. Wasilah Pak Haji, aku sekarang rohnya sudah dipindahkan dari sumur yang ada di Yaman. Rohnya, tempat kumpulnya roh orang jelek, sekarang aku dipindahkan bersama roh-rohnya orang baik. Nah, jamaah sekalian, kenapa saya sebelum memulai makna daripada halal bihalal menceritakan itu? Halal bihalal, kemarin tetangga Pak Haji Adang rame. Begitu saya tanya, ini ada apa rame amat? Pak Haji lagi halal bihalal. Oh, di sini ada halal bihalal. Di sini bahkan di kafe juga ada halal bihalal. Mungkin kita memahami halal bihalal itu kumpul-kumpul, akhirnya makan. Betul nggak? Momen di kita halal bihalal itu kumpul-kumpul, kemudian
makan. Padahal jamaah yang dirahmati Allah, halal bihalal itu bukan seperti itu. Oke, ini 30 menit ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, halal bihalal bukan hanya sekedar kumpul-kumpul kemudian makan, bukan. Karena halal bihalal itu momennya adanya setelah lebaran Idul Fitri. Gak ada halal bihalal setelah lebaran haji, gak ada. Kenapa? Sebulan Ramadan kita digodok melaksanakan perintah Allah berupa ibadah puasa. Kemudian di ujung daripada puasa kita diperintahkan oleh Allah supaya zakat fitrah. Supaya puasa kita diterima oleh Allah, kekurangan-kekurangan ditambal dengan zakat fitrah. Malamnya kita diperintahkan untuk takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paginya kita diperintahkan oleh Allah untuk bersama-sama menghadiri sholat id. Sholat id. Kemudian setelah sholat id dilaksanakan, Allah masih merintah kepada kita untuk halal bihalal, saling maaf, memaafkan. Cuman kata Quraisy Shihab, memaafkan ini atau maaf memaafkan ini enggak mudah. Tidak mudah. Makanya kemarin saya di masjid nanya, mudah mana memaafkan atau minta maaf? Kemarin saya nanya di masjid, mudah mana minta maaf atau memaafkan? Kadang-kadang orang ego. Kata Pak RT, Pak RT, bukankah Pak RT selama ini ada masalah dengan Pak Anu, warga Pak RT? Iya sih, sampai sekarang aku sakit, kata Pak RT. Ulahlah Pak RT, maafin aja sono, minta maaf, kata Pak RT. Nanti dulu, gua kan RT. Sorry dong kalau RT minta maaf sama warga. Betul. Ada begitu Pak, ego kita itu. Sorry cek lurah teh, aing kudu minta hampura ke RT. Aing maluhur jabatan anak. Betul gak? Minta maaf. Makanya ada istilah meminta maaf jauh lebih sulit daripada memaafkan. Pak Lurah, gimana kalau Pak RT-nya yang minta maaf? Ya kalau Pak RT yang minta maaf, mah aku maafin. Ada istilah begitu Pak, kadang-kadang di antara kita. Keegoan kita. Makanya ketika kita akan memaafkan yang sesuai menurut agama Allah, jalankan jamaah sekalian. Yang minta maaf, dia harus mengakui kesalahan. Kedua, yang minta maaf ini dia harus terang-terangan. Dia harus memasrahkan segala-galanya. Kemudian yang memaafkan pertama, yang memaafkan ini dia harus lapang dada dulu. Nih sebentar lagi kita kan akan ada saling memaafkan. Yang mau memaafkan diusahakan dadanya dilapangkan dulu. Kalau dadanya nggak dilapangkan, masih tersimpan dalam hati kita rasa benci atau tidak memaafkan, walaupun sasalaman, walaupun berpelukan, tetap menurut Allah tidak akan dihilangkan. Lapangkan dada dulu. Makanya konteks saling maaf memaafkan dalam artian menutup kita lembaran-lembaran lama. Kita tutup lembaran lama yang sudah aja, yang pernah terjadi di antara kita, gesekan, masalah-masalah di antara kita terjadi karena kita sosial. Udah, itu tutup. Kita buka lembaran baru. Makanya disebut maaf
Maaf itu apa? Menghapus. Paham gak nih? Maaf berarti saling menghapus. Bohong ngomong maaf tapi masih ada dalam hati kita, itu enggak sesuai. Makanya nanti sebentar lagi kita saling maaf memaafkan. Berarti kalau sudah saling maaf memaafkan, kita membuka lembaran baru, kita menutup lembaran-lembaran lama. Yang sudah terjadi di antara kita, lupakan. Lebih baik kita memperbaiki diri untuk ke depan. Kalau itu sudah dilaksanakan, insya Allah warga RT 03 akan lebih maju daripada warga yang lain. Amin ya Rabbal Alamin. 30 menit lewat 5 menit. Jadi saya nggak bisa panjang lebar lagi. Pas 30 menitnya, benar nggak? Ya udah. Hadirin jamaah sekalian, Pak Haji Adang mohon maaf, ini masih sekedar undangan jamaah, undangan warga. Terus terang aja kalau bukan undangan warga saya nggak mau. Terus terang aja. Masalahnya apa? Upahnya kecil. Ya. Dan memang saya juga perlu istirahat. Alamak nih, mulai Syawal ini besok pagi nih pada subuh saya mau ngisi pengajian di At-Taqwa. Bila Ba'da subuh tadi ada Pak Ustadz Marwoto ya. Pak Haji sekedar mengingatkan besok ngisi pengajian sebelum lari pagi. Ngisi pengajian sebelum lari pagi. Kata saya kalau buat pengajian saya insya Allah usahakan. Doain aja supaya subuhnya udah keberangan. Kalau subuhnya kesiangan ya udah. Nah makanya mohon maaf Pak Lurah, walaupun disediakan amplop di rumah Pak Lurah, malam ini saya nggak ambil. Bagaimana besok aja? Demikian jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf kepada jamaah sekalian, baik bapak-bapak, ibu-ibu, terutama para kesepuhan, para kiai. Secara pribadi juga saya banyak salah, banyak dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak saya sengaja, baik ucapan maupun kelakuan. Sekali lagi dalam hari yang fitri ini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Memaafkan tidak Pak? Berarti hapus ya? Hapus, sudah hapus. Saya juga sudah dihapus tuh. Hapus sudah. Kemudian mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, kita diberikan keberkahan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan acara malam ini selalu ada dalam rahmat, maghfirah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sanadi Soekarno yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan menjadi kajian ilmu buat kita dan bermanfaat buat bagi kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Tapi Pak Asep, mudah-mudahan nanti pesan juga nih ke bapak-bapak, ibu-ibu, jangan panggil kita di Eropa atau di Sumur, di Sumur di Yaman. Kita masih di sini, coba panggil kita di sini aja. Mungkin kalau misalnya Pak RW katanya mau acara halal bihalal, kita siap dipanggil. Jangan panggil jangan di Eropa Pak. Langsung promosi dia. Langsung promosi. Baik, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kami menghimbau kepada ibu-ibu panitia agar siap di lokasi konsumsi karena kita akan masuki pada acara doa penutup. Namun sebelumnya kami mengarahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk guru-guru kita dan para umaro kita untuk nanti berdiri di barisan di depan panggung kita untuk saling bersalaman, saling bermaafan untuk bersilaturahim kepada tamu undangan semua yang hadir. Pak, yang belakang udah makan duluan ya. Terus kapan selamanya? Dulu ini. Baiklah, untuk selanjutnya sebagai acara terakhir kita sama-sama akan tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu
Bapak Haji Adang. Untuk itu pada Al-Mukarram Ustaz Haji Adang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha surghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah tadi pembacaan doa yang baru saja disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Adang. Mudah-mudahan Allah menjawab semua doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Itu semua menandakan bahwa acara demi acara telah berjalan sesuai dengan rencana, dan tentunya kami tidak lupa menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada para undangan yang sudah hadir, kemudian kepada panitia yang sudah bekerja keras menyiapkan segala sesuatunya. Alhamdulillah ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dan akhirnya tuntaslah sudah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya atas nama pemandu acara, saya Sarmada, saya Asep Kadarsa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.